yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamah dia, sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami mau menyerahkan doa malam hari ini terus dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami persembahkan ketika kami merenungkan firman-Mu, Tuhan juga menolong kami memahami hal-hal baru yang memperbaharui hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan kitab suci yang memuat perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu jika ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang kami ingin menjawabnya, bisa dikirimkan kepada kami melalui saluran Jabri maupun kolom chatting, pokoknya sampai kepada kami. Dan nanti kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, saudara ya. Kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak kedapatan bersalah kepada Tuhan dalam menghadapi hal-hal tertentu. Nah, malam hari ini saya masih ingin melanjutkan membicarakan tentang Roh Kudus karena masih berdekatan dengan peringatan Hari Pentakosta, dan judul renungan malam hari ini adalah bagaimana bisa berbahasa roh, bagian yang keempat. Kami mencoba untuk mengajak saudara sekalian mencermati akan hal ini. Kalau berbicara mengenai bahasa roh itu karunia, maka tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus, saudara ya. Nah, mari kita baca lebih dulu. Yang kemarin dulu juga sudah sempat saya singgung, tapi saya mengajak untuk lebih mendalaminya malam hari ini. Matius pasal 12 ayat 31. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Saya membaca yang ada kaitannya dengan Roh Kudus ya. Tuhan Yesus sebetulnya di dalam perikop ini sedang membicarakan mengenai dirinya yang dicemooh oleh banyak orang. Musuh-musuh Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan bahwa karunia kuasa yang dia gunakan adalah kuasa Beelzebul atau kuasa jahat begitu. Nah, lalu antara lain Tuhan ternyata menjelaskan di dalam Matius pasal 12 ayat 31, firman Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak.
Nah, ini kemarin dulu sudah sempat saya singgung, tapi kali ini kita akan lebih mencermatinya lagi. Jadi di judul renungan bagaimana bisa berbahasa roh bagian 1 sampai bagian 3 kita sudah mencermati dan mendapatkan kemarin dulu itu bahwa berkata-kata dengan bahasa roh itu berbeda dengan memuji dengan roh, ya, berbeda. Lalu yang sudah kita cermati juga bahasa roh atau berkata-kata dengan bahasa roh itu adalah 1 dari 9 karunia yang disebutkan dalam 1 Korintus 12, saudara. Kemudian yang sudah kita cermati bahwa karunia roh atau ganjaran kasukman atau spiritual gift itu berbeda dengan karunia-karunia yang lain, dan karunia roh itu diberikan kepada manusia. Yang kita tangkap dari firman Tuhan tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, juga dinyatakan untuk membangun jemaat. Dan khusus karunia bahasa roh dikatakan untuk membangun diri sendiri. Nah, lalu kita juga sudah mencermati bahwa firman Tuhan menganjurkan, ya, atau memerintahkan kepada kita supaya kita memperoleh karunia-karunia rohani itu. Nah, ini ada beberapa pemahaman. Ada orang yang mengatakan bahwa semua karunia Tuhan itu disebut karunia rohani, tapi ada yang membedakan karunia roh itu berbeda dengan karunia yang lain, saudara, ya. Karunia roh itu karunia yang bersifat supranatural atau bahasa aslinya disebut karismata. Makanya orang-orang yang mempercayai akan hal ini kemudian disebut aliran karismatik seperti itu. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk mencermati bagaimana kita bersikap terhadap Roh Kudus dan juga termasuk di dalamnya menyikapi tentang karunia bahasa roh ini, saudara. Ya. Jadi Roh Kudus itu dikatakan bahwa dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran Tuhan dan akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Itu dinyatakan dari ucapan Tuhan Yesus sendiri yang didokumentasikan di Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ingat bahwa Roh Kudus juga disebut roh kebenaran, roh Allah, roh Yesus, roh Kristus, roh suci, yaitu semuanya sebutan untuk Roh Kudus. Di sini disebut roh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa kalau Roh Kudus atau roh kebenaran itu datang, itu akan memimpin murid-murid Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh kebenaran dan akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Itu kitab suci yang berkata, ya, saudara, ya. Kita perhatikan. Nah, mengenai Roh Kudus dan karyanya, termasuk di dalamnya karunia-karunia roh, itu ada banyak kalangan yang kemudian bahkan tidak membicarakannya. Ya, kenapa? Karena sulit, saudara. Mungkin karena sulit. Roh itu sesuatu yang tidak tampak, tapi ada. Nah, karya Roh Kudus itu juga bersifat, kalau belum dinyatakan, belum bermanifestasi, itu sifatnya abstrak. Katakanlah karunia-karunia yang oleh kalangan tertentu yang bisa menerima, maka di 1 Korintus 12 itu yang disebut karunia roh itu karunia gaib atau karunia supranatural. Itu kan abstrak. Ya, itu hanya bisa terjadi kelihatan nanti kalau sudah dimanifestasikan melalui manusia-manusia yang menerima karunia roh itu. Nah, itu sebabnya maka ada kalangan yang bisa menerima dan ada kalangan yang tidak bisa menerima. Nah, hanya di sini sore ini saya ingin mengingatkan
bagi saudara-saudara para pendengar renungan malam ini, bagi yang tidak dapat menerima terutama bahasa roh, karena bahasa roh itu yang saya ingat, saya sudah ada waktu itu, sudah besar, sudah cukup dewasa, pada tahun 80-an itu menimbulkan banyak kegegeran, dianggap sebagai bahasa setan dan seterusnya. Itu saya sempat mendengar sendiri, ya. Wah, jangan coba-coba berbahasa roh, itu sulit membedakan dengan bahasa setan dan seterusnya semacam itu. Nah, jadi bagi kalangan yang tidak bisa menerima, kalau menurut saya sebaiknya berhati-hati. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus mengingatkan yang didokumentasikan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32 tadi, barang siapa berdosa terhadap Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni, baik di dunia sekarang pun tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Wah, jadi ini dahsyat, ini menakutkan saudara-saudara. Dan saya sempat mendengar ada orang yang berkata, oh sudah, tidak usah roh-rohan lah, tidak usah roh kudusan lah, begitu. Wah, ini pernyataan-pernyataan semacam itu cukup berbahaya kalau menurut saya, kalau mengingat kedahsyatan dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi di situ dikatakan menghujat Roh Kudus, dan barang siapa yang berdosa menghujat Roh Kudus, itu dosanya tidak dapat diampuni. Nah, ini ada kaitannya dengan yang sudah saya jelaskan berkali-kali, tapi mungkin nanti bisa diulangi lagi ya, bahwa Roh Kudus itu sebagai gantinya Tuhan Yesus. Ya, ini pemahaman saya, saudara ya. Roh Kudus itu adalah penyataan Tuhan yang terakhir. Jadi kalau penyataan Tuhan yang terakhir itu tidak bisa diterima oleh manusia atau bahkan dihujat, lalu dengan apa lagi manusia itu untuk dapat ditolong semacam itu. Makanya yang tidak dapat menerima karunia-karunia roh terutama, atau dalam hal ini saya menyebutnya karya Roh Kudus yang dinyatakan dalam kitab suci, karena nanti ada orang yang mengatakan begini, bahwa karunia-karunia roh itu hanya terjadi pada zaman para rasul saja. Kalau sekarang sudah tidak ada, kita sudah tidak boleh lagi menggunakan karunia-karunia roh itu. Tapi saya cari ayatnya tidak ada, saudara. Ayatnya yang menyatakan itu ya, atau belum ketemu. Saya yakin tidak ada ya, ayat yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa karunia roh itu hanya diberikan pada zaman kisah para rasul saja. Dan sekarang tidak bisa, itu tidak ada ya. Nah, tapi sekali lagi, bagi kalangan yang tidak bisa menerima karunia-karunia roh dan karya Roh Kudus, terutama fokus kita yang kita bicarakan adalah dalam berkata-kata dengan bahasa roh, yang tidak bisa menerima ya sebaiknya hati-hati ya, bersikap hati-hati dalam bersikap. Katakanlah kalau tidak bisa menerima ya sudah, tapi jangan mengolok-olok atau jangan menghujat. Nanti kalau menghujat, ingat Tuhan Yesus mengingatkan dosanya tidak bisa diampuni. Nah, sekarang bagi yang dapat menerima juga harap berhati-hati supaya tidak salah langkah ya. Roh Kudus itu tidak dapat dihadapi dengan sembarangan. Karena itu bagi yang mau meminta karunia roh, ya bersungguh-sungguhlah, serius memperhatikan tentang kebenaran dan firman Tuhan, terutama yang menyangkut atau yang menjelaskan soal Roh Kudus dan karya-karyanya. Itu harus dipahami betul supaya tidak salah langkah atau salah sikap. Jadi sore hari ini itulah yang kami tekankan dari ucapan Tuhan Yesus di Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Yaitu kalau saya menyebutnya tentang kedahsyatan Roh Kudus yang tidak bisa untuk main-main. Jadi intinya adalah bahwa membicarakan atau memahami tentang Roh Kudus dan karya-karyanya itu tidak mudah. Tetapi dalam ketidakmudahan itu, bagi yang belum dapat menerima, harap berhati-hati
Dan yang mau menerima atau yang sudah dapat menerima karya-karya Roh Kudus dengan karunia-karunia Roh, terutama fokus kita yang sedang kita cermati sekarang ini adalah soal berbicara dengan bahasa roh atau berkata-kata dengan bahasa roh, itu juga tetap harus hati-hati supaya sekali lagi supaya tidak salah langkah. Jadi jangan menghadapi dengan sembarangan dan serius memperhatikan dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan seksama. Saya rasa hanya itu untuk sore hari ini. Pembahasan ini belum selesai, masih akan kita lanjutkan dengan judul yang sama, bagaimana bisa berbahasa roh, bagian yang kelima sore hari ini sampai di bagian yang keempat. Nah, jadi nilai yang dapat saya kami ketengahkan adalah bunyinya demikian. Kita diingatkan dalam bersikap terhadap Roh Kudus supaya lebih berhati-hati. Salah bersikap jika sampai berdosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ya, jadi harap berhati-hati bersikap terhadap Roh Kudus dan karya-karyanya tentu saja. Sekali lagi kita diingatkan dalam bersikap terhadap Roh Kudus supaya lebih berhati-hati. Salah bersikap jika sampai berdosa terhadap Roh Kudus, dosanya tidak dapat diampuni. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan di dalam doa malam kita melakukan doa seperti yang Tuhan ajarkan dan juga doa Yabes yang terkenal itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam kehidupan kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh ke dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan pada setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Saudara yang mau mengikuti live streamingnya bisa mengikuti pada jam-jam yang saya sebutkan tadi. Kalau yang doa pagi temanya berbeda, merenungkan seluruh isi kitab suci. Dan kami berterima kasih banyak yang setia mengikuti doa pagi, dan kita berusaha untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain di sekitar kita, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.